Selamat datang di MMA, mertua menantu, akur dong. Inilah tempat berbagi makna dan inspirasi. Hari ini kita kedatangan sepasang suami istri yang sangat luar biasa. Mungkin sedikit kelihatan grogi ya saudara ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan tunggu ceritanya. Mereka punya cerita-cerita yang sangat luar biasa. Bahkan waktu dari awal pernikahan tadi. Betul. Ya, awal pernikahan. Bahkan sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan. Semua luar biasa. Ada banyak kisah yang sangat ajaib. Wah, mungkin bisa perkenalkan dulu namanya siapa? Ya, saya Dani. Iya, Dani dan Eva. Bapak Ibu, Dani dan Eva adalah seseorang pejuang sejati. Mereka mengalami masa di mana garis kemiskinan, tetapi mereka melaju sangat cepat karena anugerah Tuhan. Mereka tidak pernah sekolah arsitek, tapi mereka berani jadi pemborong. Ini juga keberanian yang ajaib. Saya aja yang sekolah arsitek tak berani jadi pemborong. Ya. Mereka berani pemborong. Mereka orang baru di sebuah daerah yang dalam tanda kutip terkenal angker, tetapi mereka berani buat pasar murah. Dan ada segudang cerita lagi yang luar biasa. Inilah mereka, Dani dan Eva, yang best of the best. Mulailah cerita bagaimana pergumulan ekonomi ini. Karena biar bagaimanapun, hari ini penonton kami terbanyak bermasalah ekonomi. Betul. Iya, Bu. Nah ini bagaimana nih? Kalian pernah mengalami juga di bawah ya, dan bergumul sekali. Sampai adik-adik dan semuanya bergumul sekali. Tapi bagaimana sampai ke taraf ini? Sedangkan orang bilang ekonomi makin susah. Iya. Oke, kalau saya bagi fase hidup saya gitu ya. Ini saya sekarang usia 42 tahun ini. Iya. Kalau saya boleh bagi fase hidup saya sampai dengan umur 28, menjelang 30 lah. Saya menikah dengan Eva umur 29 ya. Iya. 29. Saya sudah dari kecil sampai besar itu, dari kecil tuh udah Kristen. Bahkan saya masih di kandungan pun ibu saya udah ke gereja dulu. Cuman bapak saya baru belakangan. Iya. Kami Kristen baik-baik, keluarga oke, juga sopan lah, Kristennya sopan. Tapi dari zaman kecil itu kami selalu hidup bukan paycheck to paycheck, ya dari awal bulan ibu dapat gaji itu cuma cukup sampai tengah bulan gesek kartu kredit untuk setengah bulan kemudian ketika dapat. Jadi gitulah, saya jadi puluhan tahun pun kayak bertanya, Tuhan, dalam hati gitu ya, kadang benar-benar menjerit, doa, jengking-jengking, kok kayaknya nggak ada jawab. Karena bayangkan puluhan tahun, Bu, dulu rumah kami tuh 80 cm hampir 1 meter di bawah jalan, Bu. Jadi ketika SMP pun, jadi awal-awal ketika hujan dia baru banjir. Tapi lama-lama karena tinggal di Jakarta Utara kan tanahnya kan banyak air ini, nggak usah banjir pun dia banjir sendiri, Bu. Jadi itu banjir udah jadi temen ya? Iya, Bu. Dan aduh. Dan ya apalagi saya lagi itu kan SMP, Bu. SMP lagi puber-puber, pengen pacaran segala macam. By the way, ini istri saya, pacar saya pertama dan only one gitu loh. Bukan karena saya kudus atau gimana, Bu, tapi karena saya minder, Bu, gitu, Bu. Saya takut, Bu. Jadi lumayan juga ya. Iya. Karena kemiskinan menjadi penjaga. Jadi penjaga gitu, Bu. Penjaga supaya nggak berani pacaran demi. Iya. Terus ngomong-ngomong nih ya, sedikit gaya nih ya. Kok Eva mau sih dengan yang model mepet-mepet seperti ini? Saya ketemu suami itu di Komsel. Jadi kenapa mau ya? Ganteng lagi tuh, Bu. Ya boleh lah ya. Iya boleh lah. Iya, karena memang
oke, dan anaknya juga sopan. Terus Tampan waktu itu ketua Komsel. Jadi walaupun rumah banjir udah ketua Komsel ya. Jadi memang waktu itu ya doanya ya imam dan raja yang bisa membawa saya lebih mengenal Tuhan, karena saya latar belakang Buddha. Dari kecil semuanya itu bahkan keluarga saya sampai hari ini pun masih banyak yang Buddha. Jadi pengen tahu lebih lagi lah ya tentang Tuhan. Wih, keren. Oke, balik nih kepada Dani nih. Maaf tadi saya intermezzo. Ya. Nah, jadi terus bagaimana kamu keluar dari situ? Dari keadaan itu. Oke, saya gabung di Mahanaim, Bu. Mungkin kalau buat banyak orang ini sepertinya ekstrim. Betul. Wah, sepertinya mengkultuskan satu organisasi atau apa. Karena kembali lagi, saya dari kecil udah Kristen. Kristen sopan tadi ya. Kristen sopan. Mahanaim Kristen nggak sopan. Kristen sopan. Segala macam gereja, saya juga bukan tipe kutu loncat. Di gereja A, B, C pun saya ada yang 7 tahun, 5 tahun, 2 tahun, semua yang gereja-gereja yang besar di Jakarta. Barulah ketika saya mulai gabung Bahtera, Mahanaim gitu, mulai kayak ada percikan-percikan berkat-berkat yang wow. Saya selama ke gereja sebelum itu saya cuma dengar, oh kesaksian orang begini, begitu. Tapi saya sendiri nggak pernah kebayang saya akan mengalami hal namanya lompatan seperti itu. Salah satu lompatan yang saya alami itu ketika saya lagi itu ibu cerita yang lagi pasca Tuhan datang dalam penglihatan ibu dengan mata terbuka, dan Tuhan bilang, dia tunjukin tahunnya, ini bukan buat Indonesia saja, ini buat bangsa-bangsa. At that moment saya nggak punya duit, Bu, tapi saya dijorokin ya at that moment saya pikir saya cuma mau join dengan grup. Saya dapat grup India. Saya cuma dapat grup India, saya cuma berpikir saya nggak ada duit, saya nggak mau pikir panjang, saya cuma doa aja gitu. Betul. Seiring proses dijorokin lah saya sama ketua grupnya. Dan saya sibuk kerjaan segala macam, nggak bisa saya tinggalin. Saya perlu kamu yang tuntun. Aduh, saya gimana ya, kok saya nggak mau lah kok. Lalu dia bilang, kamu mau dapat lompatan gak, dan kamu mau diberkatin? Mau kok. Mau kok gitu. Ya udahlah, lalu ya yang haleluya kenapa? Karena saya bukan pelihat, Bu, tapi saya menuntun pelihat-pelihat, ya tahu sendiri lah, Bu. Nah, lalu yang saya tuntun juga yang 10 tahun, berapa belas tahun lebih tua dibanding saya gitu, Bu. Jadi antara yang otak kiri sama otak kanan, antara budget segala macam, saya tiap hari makan Paramek, Bu. Di situ, Bu. Iya, makan Paramek 2 biji, karena kenapa? Duit pas-pasan, saya mesti gabungin. 2, gabungin dengan penglihat-penglihat. Bayangin pakai jubah, Bu, di tengah kerumunan kayak Ancol gitu, Bu, di India, Bu. Iya kan, saya juga baru gabung-gabung gitu ya. Saya tiap hari minum Paramek, Bu, gitu. Juga kelakuan orang-orang itu juga kadang. Iya. Iya, cuman pulang dari India itu. Jadi kan waktu awal ke India itu saya baru resign dari kantor. Ya karena saya lihat juga stagnan gitu. Saya coba jadi keluar jadi sales untuk usaha forwarding gitu ya. Ya selama saya jadi sales gitu ya, orderannya ya paling cuman level udara berapa kilo, ataupun laut paling cuma 1 kubik, 2 kubik. Nah, 2 minggu sesudah saya pulang dari India itulah pertama kali saya dapat komisi lah, dapat bonus puluhan juta gitu. Pertama kali saya dibayar pakai cek gitu, Bu, gitu. Wah. Nah, dari situ lompatan, ada percikan-percikan. Oh, balik ke salah satu lompatan terbesar dalam hidup saya itu waktu saya merit, itu 2012. Nah, ini merit. Ketika saya merit itu ya menjelang proses saya merit itu 2 tahun ya pacaran segala macam, itu kondisinya satu, bapak saya lagi sakit jantung 5 tahun, udah sakit jantung berapa ya 5 tahunan lah. Mama saya juga lagi tuh depresi. Jadi ketika dia kondisi depresi, dia
bisa bakar-bakar barang, banting-banting piring, teriak-teriak, menyakar ayah saya, segala macam. Depresi karena kenapa? Karena seumur hidupnya keluarga kami itu ibu kami yang mencari nafkah. Ayah saya nggak gitu. Nah, lagi itu benar-benar mepet, Bu. Jadi kondisi adik saya masih ada 2 yang usia sekolah gitu. Dan di rumah saya bukan cuma di bawah jalan, TV nggak ada, radio nggak ada gitu. Jadi boleh dilihat mungkin Chinese tapi kalau miskin banget, kalau dari kecil ibarat kata miskin, ibarat kata ya memang udah terbiasa kan, tengah-tengah itu mepet, Bu. Itu mau bilang, orang bilang kita miskin, potongan anak orang kaya gitu kan. Ya kan, kasihan banget ya kadang-kadang ya. Iya, maksudnya jadi kita kalau mau minta tolong apapun orang malu, Bu. Jadi mau cerita bingung. Jadi at that moment ketika saya sempat putus sekolah juga gitu. Habis kuliah nggak tahu mau kemana. Teman-teman yang lain dapat berangkat ke luar negeri kemana. Saya mau kuliah juga nggak ada duit. Alhasil stres lagi tuh, kondisi stres. Saya sampai satu titik mau doa pun udah nggak bisa. Jadi apa yang saya lakukan? Saya cuma jam 2 pagi, jam 3 pagi ke PRJ naik sepeda. Saya nggak bisa ngomong. Saya cuma ngomong, Tuhan tolong. Naik sepeda, Tuhan tolong. Saya menangis, dan pulang rumah. Memang nggak langsung Tuhan, wah tolong gimana, langsung tiba-tiba. Tapi fast forward, sesudah dari momen itu, ketika sampai ke tahun 2012, akhirnya kami bisa menikah. Awal-awal kami berpikir cuma mau bikin undangan makan meja aja buat keluarga. Tapi lagi itu dapat remanya 5 roti 12 ikan, 12 bakul. Bukan 12 ikan ya. Iya. Ya udah, jadi akhirnya kami nekat, nyicil setahun. Sampai di nikahan kami kayak bikin mini crusade ke KR kecil. Jadi total datang kira-kira 1.200 orang. Astaga. Kecil. Iya. Buat orang tuh gede loh. Karena saya bukan pemberani, Bu. Ibu tahu saya penakut gitu. Iya. Tapi karena itu nikahan saya, siapa yang berani mengambil mic dari tangan saya gitu. Ya saya cerita kesaksian gimana waktu itu saya putus sekolah segala macam, bapak sakit jantung, mak depresi, adik 2 masih sekolah, rumah banjir segala macam gitu. Lalu at that moment 2012 mama saya sembuh dari depresi dan bapak saya lagi itu ketika mau dikateter, penyumbatannya katanya nggak ada penyumbatan, sembuh. Saya pakai itu buat kesaksian gitu. Nah dari situ lompatan yang saya alamin. Kalau orang bertanya, menurut saya diberkati itu bukan cuma 1 faktor, 2 faktor, tapi multifaktor, Bu. Pertama saya ketemu istri saya. Istri saya ini kalau katanya Joshua magnet duit saya. Dia memang lebih jago dibanding saya, Bu. Saya harus akuin, dia motornya usaha kami, Bu. Jadi wajahnya mantap kok. Memang banyak orang bilang secara hoki ini muka hoki, Bu. Iya betul. Kedua, saya juga baru tanda kutip ngalamin terobosan wah itu setahun sesudah ayah saya meninggal. Ayah saya memang masa hidupnya nggak banyak bicara segala macam. Kadang pun saya juga ketika dia hidup kadang saya suka clash sama dia. Pak, air udah segini. Tapi he did nothing, dia nggak berbuat apa, dia berdoa. Dia berdoa. Air udah segini. Iya, Pak, ini udah mau dari SMP, mau naik SMA, Pak, air udah segini. Begitu, Pak, SMA mau masuk kuliah, air udah segini, Pak, gitu, Pak. Bapak saya itu memang tipe pilar sejati, tapi dia juga mungkin kurang bisa komunikasi segala macam. Sementara mama saya gini gitu kan. Tapi bapak saya itu Doa. bukan cuma doa, dia memang nggak ada jabatan titel pendeta. Tapi dia dalam seminggu sekali sejak dia kenal Tuhan usia 40 sampai 70 dia dipanggil Tuhan. Seminggu sekali dia pasti ada puasa 24 jam. Sebulan sekali dia ikut puasa Esther, totally nggak makan nggak minum. Tiap hari Senin dia ke rumah sakit dan dia boleh katakan semi buta huruf, Bu. Dia cuma sekolah sampai SD, dia bandel. Dan dia ketika baca Alkitab sampai ini pun masih kayak diajak maka
Abraham. Awal dulu saya waktu kecil saya malu Bu, karena ketika ada rapot atau apa dari sekolah butuh tanda tangan, ada tulis nama bapak, jadi butuh orang tua ada ngisi-ngisi sesuatu lah. Dia at that moment dia ada tulis nama adik saya yang kecil namanya Samuel, dia tulisnya Samuel, bukan E-nya ketinggalan. Karena di L kan belakangnya udah ada L ini ya. Tapi dia cuma tulis Samul gitu loh. Saya sebenarnya agak malu gitu. Samuel. Tapi yang bikin saya ya kemudian setelah bapak saya benar hormat Topi karena saya ngelihat ketika bulan-bulan terakhir hidup dia, walaupun dengan perut besar, kaki besar, karena kanker segala macam, air nggak bisa keluar, dia tetap paksa diri untuk jam 4 pagi berlutut dengan suara yang fals, dia nyanyi lagu itu, tapi dia nyembah tuh jam 4 pagi. Dan saya merasa itu jadi bagian warisan rohani yang membuka buat saya, Bu. Luar biasa, luar biasa. Sungguh-sungguh kesaksian yang ajaib. Bapak, Ibu, dan semua yang sedang nonton. Siapapun dan dimanapun dan berapapun usia. Kesetiaan itu seringkali lebih berarti dari banyak hal. Pada waktu kita diberkati dan kita percaya Tuhan, itu sangat mudah. Tapi pada waktu air di atas kepala kita, pada waktu tidak ada makanan, pada waktu keadaan sangat mengerikan, sampai sakit jantung dan kanker. Dan dia tetap berlutut menyanyi, menyembah Tuhan. Seumur hidupnya dimaki, dipermalukan. Bahkan anak-anak tidak menghargainya, istri marah. Tapi dia tetap memilih untuk melayani Tuhan. Itu lebih daripada yang pernah kita bisa bayangkan. Sekali lagi, kesetiaan mungkin dianggapnya hal kecil. Tapi itu sangat indah di hadapan Tuhan. Nah, ini sekarang dari sudut istri ini ya. Menikah dengan keadaan yang istilahnya itu ceritanya pertolongan Tuhan bagaimana itu. Bagaimana gak ada uang bisa undang 1.200 orang. Dan akhirnya semua tertutup gak pakai utang kan? Enggak. Nah itu gimana ceritanya? Sekarang dari pihak istri. Dan kok berani gitu ya. Udah mepet miskin bikin lagi acara 1.200 orang. Kembali lagi, saya selalu bilang hidup itu anugerah. Kasih karunia Tuhan selalu lebih daripada cukup gitu. Jadi memang semenjak saya kenal Tuhan, itu sejak 2001 karena saya anak kampung dari Sumatera Utara. Dari kota Asahan Tanjung Balai ada yang nama. Anak kampung banget nih ya. Iya, anak kampung Ujung banget ya. Iya. Ke Jakarta baru kenal Tuhan dan puji Tuhannya memang saya numpangnya di rumah om saya. Om saya itu Kristen. Jadi sejak itu saya ikut ke gereja. Ya bersyukur bertumbuh dan ada komsel, kemudian langsung nih ya kepegang di jalan tol istilahnya ya. Iya, ya puji Tuhan kita ada satu gereja kecil gitu, di mana kita pelayanan di dalamnya dan waktu itu tahun di mana kita mau merit, tiba-tiba ada ya Tuhan percayakan gedung, jadi om sebenarnya sih ya support utamanya memang om saya. Jadi pada saat mau merit undangannya gimana ya ngomong? Enggak lah. Omnya memang donatur di gereja itu, Bu. Jadi berkata kita bisa pakai gereja itu free. Iya. Karena itu. Ya, tapi kan banyak lagi Kita pengeluaran cicil yang lain. selama setahun, jadi kita cicil, Bu. Kita cicil, jadi juga kita jadi IO-nya, kita dengan segala keterbatasan kita akalin lah, Bu. Yang IO-nya kita panggil orang untuk WO-nya kita panggil teman-teman sendiri, makanan kita press segala macam gitu loh. Tapi ini kesaksian yang sangat ajaib. Ya, dan sebelum kita menikah juga mungkin beberapa orang juga udah mulai kasih angpau gitu, ada yang terlalu Jadi sebelum menikah udah dapat angpau ya. Iya. Jadi sambil menikah pun tangan kiri terima angpau, tangan kanan sambil bayar tukang apa segala macam. Oh iya. Isi paramek juga Bu, puyeng Bu.
disuruh lagi itu juga mengerikan itu Bu. Itu kalau levelnya Ibu mungkin yang ke seperti Israel kemarin benar-benar mengerikan Bu. Kawin segitu nggak pegang duit ngeri Bu. Aduh. Jadi dapat angpau, ini bayaran. Iya. Bayaran luar biasa. Saya puji Tuhannya pada ujungnya masih Makanan ya. maksudnya Semua dari bersisa. semua pengeluaran sama angpau yang terima jauh lebih banyak lagi. Angpaunya? Masih lebih Masih sisa lebih? banyak gitu. Ya ampun. Ini menurut Itu saya yang anugerah. biasa ya, kawinan ya. Ampau tuh nggak pernah untung. Kawinan tuh nggak pernah untung. Iya. Ya, ini Casey aja ya. Habis, kurang, tetap kurang. Apalagi anak saya Steven ya. Wah, kurangnya segede-gedenya. Ya. Jadi ini kalau kamu bisa ampaunya lebih, Untung, iya. itu ajaib. Untungnya masih ratusan ya. Enggak lah. Ratusan. Oh, saya nggak tahu dia yang pegang ini. Iya, ajaib sekali. Itu ajaib sekali. Kita punya Tuhan yang memang dahsyat Iya. dan luar biasa. Ini pernikahan bukan sekedar pernikahan, tapi pernikahan mereka adalah memberi makan orang-orang yang tidak mampu dan bersaksi dengan luar biasa. Ada banyak orang melaksanakan pernikahan hanya untuk mengundang orang-orang kaya. Dan mereka berpikir bahwa dengan mengundang orang kaya mereka dapat ampau banyak. Ternyata ujungnya malah mereka minus sangat banyak. Tapi pada waktu mereka mengundang orang miskin, tiba-tiba Tuhan membukakan. Sekali lagi jalan Tuhan memang bukan jalan kita. Pada waktu dia tidak punya dan dia pergi ke India, sekali lagi mungkin caranya bisa berbeda satu dengan yang lain. Asal kita taat saja. Asal kita berani saja bersaksi, maka tiba-tiba Tuhan yang membukakan jalan dengan luar biasa. Luar biasa sekali. Sekali lagi sungguh ajaib ya. Tadi kan ceritanya waktu dari sejak pernikahan itu justru Tuhan menolong itu ya. Nah tadi yang dari India, nah tadi kan belum lanjutin ceritanya ya. Tadi setelah pulang dari India, akhirnya malah dapat cek. Nah, mau ceritain sedikit nggak tadi lanjutannya dikit? Tadi belum, tadi kepotong Jadi sedikit. sales ya, Jadi sales. Lu Tadi bosannya di mana tuh? Tiba-tiba ketemu orang tiba-tiba beli, atau nggak tahu bagaimana. Semua pembelian banyak. Kan banyak orang nih jadi sales, dan jadi sales juga mepet terus. Lagi itu kan waktu saya ke India itu kan karena saya kerja di forwarding. Ketika itu apa namanya? Lagi lampu merah Bu, banyak orang nggak bisa jalan. iya. Kebetulan bos yang saya salesin ini bisa jalan Bu. Jadi dia ya ada direkomendasi lah gitu loh. Itu salah satunya gitu. Oh sorry, fase beda-beda. Waktu India memang itu ada direkomendasi dia pas kebetulan itu, tapi ada lompatan yang lagi tuh waktu ketika kita masuk sekolah yang seminar narkoba Bu. Iya. Lagi, nah itulah itu saya sebenarnya Nggak berani agak juga. sungkan untuk masuk ke sekolah karena gengsi. Saya tahu ini yang masuk gini jam sekolah ibu-ibu, karena ibu-ibu lagi jamnya lengang gitu. Saya sendiri cowok gitu, pasti biasa adalah ibu ini nggak kerja nih gini. Saya malu gitu Bu. Lagi tuh kerjaan lagi sepi, cuman saya lagi-lagi dengar ibunya menyampaikan sesuatu. Oh, ibu lagi tuh cerita banyak anak kayak di Thailand, di mana mereka nggak ngerti gender segala macam. Yang di dalam sini nyaut lagi. Ya udahlah, mau dikatain, mau diomongin ibu mau gimana, bodoh banget dah gitu. Ya udah, saya lalu cari Ci Yeni lagi, Ci, saya minta tugas dong. Lalu saya benar-benar persiapkan materinya. Saya belajar persiapin sampai tengah malam jam 1. Itu pertama, lalu jam 5 dapat ya udah harus berangkat gitu. Tapi saya puyeng juga. Ini katanya ibu, ini kamu bukan cuma bawa materi narkoba ya, tapi harus menjadi pembawa lawatan, harus membawa hadirat Tuhan. Puyeng lah saya lagi Bu. Paramex lagi. Masih nggak ada musik, nggak ada apa ya kan. Mana bukan di sekolah Kristen lagi kan. Tapi ketika saya mulai jalanin 1, 2, 3. At that moment itu pendapatan bulanan, pendapatan melebihi 3 digit dalam 1 bulan. Itu pertama kalinya gitu loh. Dan lalu ada lompatan lagi ketika COVID yang saya tinggal di
tempat yang banyak berhalanya itu, banyak logo ya. Semua orang COVID kan habis. Iya, nah saya ketika COVID justru saya bisa melunasin cicilan, kita bisa melunasin cicilan ruko, bisa tambah satu rumah, bisa beli rumah baru, bahkan ikut lagi tuh doling Mesir. Jadi ceritanya waktu COVID, saya pemikir Bu, jadi lagi COVID itu kan lagi tuh juga kena banjir, ya kena COVID, ada anak baru bayi, saya kena panic attack dan kena darah tinggi. Akhirnya ya ada Bu Nita datang ke rumah saya ngedoain, rencana mau ngedoain tapi dia baru melem, nggak jadi doain, dia buka mata, Dani kamu harus perang. Nah, Dani kamu harus perang. Udah gitu aja. Pulang. Aduh. Ini gimana nih, Merah, lanjut apa gimana? Lanjut. Nggak apa-apa. Cuman lagi tuh dengan kondisi terdesak itu, biasa lah orang kalau udah terdesak nothing tulus. Iya. Ya sudahlah, saya coba perang dengan cara yang harus saya bisa. Saya bukan tipe orang seneng perang karena kenapa? Prosedurnya banyak. Dua, saya bukan pelit, saya ngeliat krip doang, krip gitu. Bukan pelit, bukan dengar gitu. Saya sangat kuat di sini gitu. Tapi karena terdesak, I got nothing to lose, ya udah saya lakukan. Ya saya mulai bangun mes pribadi saya kembali jam 4 pagi, saya mulai bangun cari mengikuti Tuhan. Jejak Papa nih ya. Iya, tanpa benar. Jejak Papa. Benar. Jam 4 mulai cari Tuhan, jam 5 ikut doa AOC, jam 6 saya naik ke lantai 3, saya tarik berkat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kayak nggak ada apa-apa. Dan tiap bulan saya pastikan saya harus doling. Awal-awal saya kenapa takut doling karena di situ ratusan tempat dewa-dewanya. Saya takut, Bu. Saya juga pemberani, Bu. Lebih banyak kelenteng ketimbang masjid, Bu. Iya, betul. Lebih banyak, bahkan di gang yang kecil segede-gede gaban hitam, jenggotnya panjang. Ngeri saya gitu, Bu. Lampunya remeng-remeng gitu. Nah, 1 bulan, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, nggak ada apa-apa. Nah, tapi begitu mas bulan keempat, kayak air bocor dari surga gitu. Dan yang menjadi blessing buat saya tersendiri, hal ini bisa direplika. Jadi lagi tuh ketika COVID masih di berapa bulan, jadi cerita kami udah diberkati segala macam. Saya pergi ke Mesir, bahkan ikut doling ke Mesir. Iya. Temanya doling kali, karena literally 1 negara 3 minggu, Bu. Kita terjebak di Mesir itu, Bu. Ya tahu lah ya, sama Pak Fendi. Nah, pulang dari Mesir, saya ketemu teman saya lagi yang udah ketemu di mall lagi pun sepi, masih maskeran segala macam. Kembali lagi dia naik motor. Saya tahuin teman saya, sebentar naik motor, sebentar naik mobil. Out of nowhere, keluar dari sini ketika lagi sharing curhat, dia bilang saya mau kembali ke Batam dan toko saya udah saya tutup di Tanah Abang, saya nggak tahu mau kerja apa. Lalu out of nowhere kayak ada kata-kata, ada keberanian untuk berkata-kata. Saya bilang, Tino, saya nggak kasih kamu perak, saya nggak kasih kamu emas. Tadi saya ada cerita ke kamu apa yang saya lakukan, saya bisa sampai segini. Tapi dalam nama Tuhan Yesus kamu terima apa yang saya lakukan. Lalu saya bilang, kamu ketika buka toko, kamu nggak tahu kan ke kiri kanan kamu pakai pesugihan apa gimana, ada ambil berkat kamu apa gimana. Kamu minimal, saya cerita ke dia, saya ketika lagi kesulitan, saya ketika doa sama istri, itu cas pulang, Bu, cepat, Bu. Ketika bener mepet, doa sama istri, cas pulang, kamu fokus pagi-pagi, doa cari Tuhan sama istri. Kedua, ketika sebelum buka toko, kamu mulai jalannya toko kamu kiri kanan gitu. Dan ketiga, ambil berkat pagi hari. Dia nggak cerita banyak, saya gimana, dan saya ikut saran kamu, enggak. Tapi 9 bulan kemudian, dia WA saya, dan kamu datang ke sini, ke Jelambar. Sedang hati, ini kayak dapat berkat nih. Wah, ternyata benar. Dia dapat rumah baru, karena selama belasan tahun saya kenal dia tinggal di rumah susun. Dan maaf Kak, ya kurva hidupnya pun juga gini. Sebentar ada mobil, sebentar nggak ada mobil, dijual untuk pakai modal. Ada mobil, nggak ada mobil kembali. Lalu kemudian saya sampai ke situ, oh ada mobil gitu. Saya juga nggak mau GR. Saya tanya ke sepupunya, dia ada kesaksian apa gimana?
iya dia bilang lagi tuh dia ikutin yang Kodani lakukan gini. Oh, itu yang jadi sukacita tersendiri buat saya, Bu. Bukan materinya, tapi ternyata ini bisa direplikasi, bisa diikutin orang gitu loh. Betul. Iya. Luar biasa. Ya, semua yang mengikuti cara Tuhan, ujungnya kita akan melihat mujizat Tuhan. Ayatnya berkata jelas di dalam Matius, ikuti caraku, berjalan bersamaku, maka aku akan melakukan banyak keajaiban dalam hidupmu. Sekali lagi, mari kita ikuti cara Tuhan, walaupun kadang-kadang cara Tuhan tidak masuk akal. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. MMA, mertua menantu,
Akur dong. Kita nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung lanjut ceritanya lagi tadi ya. Tadi kan sempat diceritakan ya bahwa segala hal itu bisa dilewati bersama Tuhan. Iya. Waktu dalam masalah, waktu kepepet, tapi ternyata waktu kita cuma taat berdoa. Nah, Keliling. naik atas. Tapi jangan cuma mau sehari kelilingnya, 3 bulan. Iya. 3 bulan. Itu Bahkan membuat ayahnya seumur hidup. seumur hidupnya. Dari 40 sampai Betul. 70. Wow. Betul. Jadi jangan cuma 1 kali, jangan cuma 2 kali. Kalau 2 kali, 3 kali belum berhasil, jangan berhenti. Yes. Jangan berhenti. Tapi kita juga mau lihat dari sisi bagaimana waktu Tuhan memberikan berkat, waktu kita ini punya berkahnya sendiri, cara mengelolanya gimana. Ada banyak orang di awal mungkin semangat untuk kepepet ya. Tapi begitu kelimpahan itu datang, mereka nggak sanggup juga untuk mengelola semua itu. Dan tidak bisa mengembangkan. Betul, dan nggak bisa Sehingga mengembangkan. dari tahun ke tahun, ya kalau misalnya dia sales, tetap sales. Betul. Ujungnya dia nggak pernah ada lompatan yang lebih besar ya. Dan saya lihat dalam hidup kalian luar biasa sekali. Dari sales, ya berani jadi kontraktor, kemudian berani mendatangkan barang dari luar negeri. Wah ini seru nih ya. Berani macam-macam ini ya. Jangan-jangan Bukan nanti kalau arsitek ketemu lagi katanya lagi tadi ya. sudah bangun apalagi ya restoran atau apapun. Karena luar biasa sekali. Dari pihak Istri. pemegang uang. Tadi katanya. Apa yang harus dilakukan untuk memanage? Gimana ya? Untuk apa namanya? Kalau saya, kalau Denny kan sales. Iya. Kalau saya itu Operation. karyawan. Saya kerja itu dari 2001 sampai baru resign kemarin Tahun tuh 2024. Oh, baru ya. Di satu tempat selama 20 Tahun. 3 tahun. Setia sekali. Jadi untuk ya bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan. Jadi setiap yang kita terima, ya setia dalam hal apa ya? Dari awal setiap perpuluhan, karena setiap yang masuk ya pasti harus itu yang nomor 1. Kedua kita juga bukan yang berani Pokoknya Berfoya-foya. foya-foya ya. Saya juga lihat kalian benar-benar hidup itu bijak bukan lah. berani foya-foya gitu. Terus ya kemudian ya dukung suami istri itu sepakat. Jadi betul. kalau kita kan dari awalnya forwarder, Iya. kemudian suami mau expand ke properti, sepakat, ya dukung aja Bu. Betul. Karena banyak istri itu nyap-nyap ya terus ya. Iya, jadi susah, tidak ada berkat karena di dalam keperpecahan Alkitab berkata kerajaan aja hancur karena perpecahan. Iya. Apalagi keluarga. Sedangkan kalau ada unity, 1 orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan 10.000. Iya. Wah ajaib sekali. Dan sekarang terus yang ya kita juga gak berani utang dari dulu, gak berani utang sama sekali. jadi ini semua usaha sampai nih ya pembangunan kontraktor nggak pakai utang. Oke, kalau untuk beli propertinya kita KPR, Bu. KPR. KPR, Oke. beli properti KPR gitu. Tapi kan KPR itu bukan utang ya karena kredit ya, Iya. lebih nyicil per bulan Iya, ya. Bahkan kalau dihitung kredit itu masih lebih oke daripada rental, daripada pinjem ya. Iya. Karena pinjem hilang. Tapi sama-sama dengan jumlah yang sama loh, Iya. kita bisa dapat rumahnya. Iya. Iya. Nah terus mulainya waktu itu kamu punya ide ke properti sampai kemudian sekarang ke tempat-tempat lain itu bagaimana? Kembali lagi karena kepepet, Bu. Nah, Mau pakai kontraktor nggak punya kan mesti ada uangnya cash sejumlah sekian. Kembali ya. jadi buat rumah sendiri dulunya. Oke, lagi tuh awal pikir cuman mau bangun rumah sederhana untuk dijual gitu. Dan mau bangun rumah tapi pun juga uang kami nggak cukup, Bu. Uang kami nggak cukup. Jadi ya saya kebetul memang satu sisi saya lemah bukan tipe yang berani segala macam. Saya juga orang cepat pusingan gitu. Tapi
Saya mungkin kelebihan yang Tuhan kasih itu saya pandai ngebaca orang, ngebaca diri saya. Saya bisa tanda kutip meminta favor orang-orang lah untuk membantu saya ke tujuan yang saya mau gitu loh. Saya ada kelebihan apa, orang itu ada kelebihan apa, kekurangan saya apa, Digabungkan gitu ya. kekurangan saya apa, saya cari orang yang bisa menutupi kekurangan saya. Jadi dalam hal ini saya dibantu oleh Pak Iman. Kalau nggak ada Pak Iman, saya nggak berani untuk bangun rumah itu, nggak berani Bu. Tapi juga karena kembali lagi kepepet, jadi saya berani melangkahkan gitu Bu. Nah, tapi ya mungkin kalau mau dibikin pointernya yang membuat untuk sukses itu sebelum kita ya kalau yang udah banyak doa mungkin ya udah perlu ditambahin ke sisi eksekusinya, fokus kerja. Kalau dari istri saya dia karena saya juga ibarat kata saya usah gini leverage karena ilmu dari istri saya kerja 20 sekian tahun, fokus, harus mencintai namanya proses. Di zaman gini tanda kutip kita banyak Instagram yang bikin banyak orang jadi gila karena melihat orang muda-muda sukses ratusan miliar, triliunan itu mungkin satu dari sekian juta kasus. Betul. Tapi nggak diceritain yang lain-lain. Perjalanannya panjang. Itu bikin banyak orang jadi gila gitu Bu. Banyak anak muda jadi merasa oh saya cuma segini jadi gitu. Jadi kalau istri saya karena dia ada proses sekian puluh tahun. Lalu kedua kalau saya lihat ya yang banyak kali pintu-pintu terbuka itu dari orang sekeliling kita. Bukan cuma doa loh. Seringkali ya kayak Bill Gates dia bisa pertama kali software dia dijual oleh siapa? Oleh ibunya yang kerja di IBM, dijual ke IBM. Founder Google itu karena mereka ketemu sama-sama di kuliahan. Nah, istri saya juga karena dia banyak senang nolong orang, Bu. Senang nolong orang tanda kutip mungkin orang yang dari saudara kita bilang, oh itu menarik hoki, tapi kalau secara psikologinya karena kita banyak nolong orang pun senang dekat dengan kita. Punya tabungan gitu emosi ya. Iya. Oh dan hal ketiga mungkin orang di Kristen nggak banyak ini ada pasangan yang bisa membuat kita naik, ada pasangan bisa membuat kita turun. Saya ketemu dia jujur kalau saya karena saya dengar suara Tuhan lagi tuh sama proses, saya juga bawa dalam Tuhan. Satu hari saya lagi ketiduran di kantor sore hari dan ketika kebangun saya kayak dapat impresi kayak Adam bangun dari tidurnya dan nama dia kan Eva, Eve, Hawa gitu. Iya. Enggak, maksudnya ada kalau bahasa gambarnya di bawah Hawa kan. Ada pasangan yang bikin hoki, ada pasangan yang nggak bikin hoki. Seringkali orang cuma ngeliat ganteng udah kebawa nafsu segala macam dan dia nggak tahu itu pasangan ada hokinya apa enggak gitu. Kalau menurut saya ya ini gitu Bu. Iya. Betul. Benar-benar apa yang dikatakan itu adalah kunci-kunci dasar. Ya, yang pertama ada banyak orang berpikir bahwa dia doa setelah doa selesai. Tetapi biar bagaimanapun kita harus fokus kerja, kita harus belajar. Mari datangi orang-orang yang sudah sukses di sebuah bidang yang engkau mau tekuni. Tadi beliau berkata dia datangi seseorang yang memang sudah jadi kontraktor, betul ya? Yeah. Jadi dia tidak bilang, oke, kita mulailah, kita bangun. Dan kemudian dia asal-asalan bangun. Atau dia coba bangun sendiri. Ya, itu masalah besar. Tapi dia datangi orang yang memang sudah biasa membangun. Sama seperti ketika anak saya mau bikin kandang ayam. Dia 6 bulan keliling dari satu kandang ayam ke kandang ayam lain. Tidur di dalam kandang ayam. Supaya apa? Tidak memulai dari kebodohan dan tidak membuat kesalahan seperti yang pernah dibuat orang lain. Kenapa? Kalau orang lain sudah menjalani, kita tidak mengikuti jejaknya. Alkitab berkata, ikuti jejak domba. Artinya belajarlah dari orang lain. Bahkan Paulus berkata, ikuti teladanku. Saudara, yang kedua yang tadi dikatakan, dan itu menurut saya sangat buat anak muda yang mendengarkan, jodoh itu sangat penting. Jodoh membuatmu naik atau jodoh membuatmu turun. Saya suka guyon dengan Kesia.
Ya, hari itu Kesia sedang ya pacaran dengan banyak yang lain ya. Banyak yang lain ya. Calon-calonnya itu banyak. Dan sejujurnya anak saya bukan yang termanis, bukan yang terbaik. Karena yang lain itu lebih sweet, lebih baik hati dan memanjakan. Sedangkan anak saya juga heran kenapa Kesia mau ya, karena gualak ya. Gualaknya itu gualak. Mungkin gitu, galaknya membuat terpesona ya. Itu kelebihannya jangan-jangan. Jangan-jangan itu kelebihannya. Tapi yang ajaib juga dari Kesia, dia berani juga memutuskan yang lain. Yang lebih sweet, yang lebih pintar nyanyi, yang lebih kelihatannya baik sekali, memberikan hujanan, hadiah, dan dia memilih yang dari Tuhan. Karena benar, setiap kali kita menikah dengan yang dari Tuhan itu akan bawa kita naik, bukan turun. Ya, luar biasa nih. Mari teruskan. Ya, kita masih punya banyak cerita. Ini pasangan yang punya segudang kesaksian. Ya, Kesia boleh mewawancara soal pasar murah. Nah, bagaimana berani bikin pasar murah? Waktu itu saya dengar waktu anaknya ulang tahun ya. Waktu ulang tahun pernikahan atau anaknya ulang tahun ya. Itu buat pasar murah. Kenapa mau buat pasar murah? Oke, itu kembali lagi waktu tahun lalu itu pas 12 tahun kami menikah. Waktu kami awal-awal menikah itu pre-wednya kami bikin di simpang Cempaka Putih yang orang ngamen segala macam. Oh, pre-wednya. Pre-wed ya? Iya. Kenapa buatnya? Ini benar-benar pasangan unik dan ajaib. Enggak, salah satu foto captionnya memang di situ, di tempat orang miskin. Karena lagi saya bilang ke istri saya, hati saya buat orang miskin. Dan jujur, walaupun saya Tuhan membawa kami sejauh ini, tetap saya merasa saya ini underdog. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Jujur saya merasa lebih nyaman berada di antara orang miskin ketimbang di antara orang-orang ya gitu yang hebat-hebat segala macam. Karena menurut saya orang miskin lebih welcome, lebih baik, lebih menurut saya dia lebih juga otentik dan jujur ya. Lebih jujur. Jujur. Kalau di orang kaya itu ngomong banyak dengan politik, tusuk sana tusuk sini. Betul. Kejam, dingin. Iya, sincere-nya juga beda. Luar biasa. Jadi betul. ketika Sepakat, saya juga setuju. Waktu awal kami menikah, salah satu foto itu jadi kayak fondasi kami. Pernikahan. Itu value kami berdua gitu loh. Ini nggak saya rencanakan. Ini nggak saya rencanakan. Cuman tapi kalau ditarik kok sepertinya itu. Kok nyambung? Iya. Terus. Kenapa saya bikin pasar murah? Ini nanti mungkin ini ya. Kenapa saya bikin pasar murah? Karena saya gemes dari RT saya ketika untuk acara yang saudara kita yang lain dalam 1 bulan dia bikin 2 kali gitu. Dan apa namanya, karena dari Mahanaim kita diajarin tentang pendudukan segala macam, saya nggak bisa terima kalau mereka bikin gitu acara. Mereka itu kayak pendudukannya acara. Iya, mereka. Karena saya tinggal di sini, I have to stand my ground. Saya harus mempertahankan daerah saya. Tapi bukan, dan itu saya adakan Desember, Januari itu saya kayak udah ada gemesnya itu dari Januari gitu loh. Saya udah ada gemesnya. Udah nggak tahan dari Januari sebenarnya. Dan kenapa saya bikin Desember? Karena supaya ada bisa tema Natal ya. Tema Natal sehingga kami bisa beribadah. Karena kan ada, nggak mungkin kami bikin di bulan-bulan yang lain kalau nggak pas. Kalau nggak pas itunya. Nah, tapi ketika saya tarik benangnya, wah, ini pas 12 tahun. Saya menikah 12 gitu loh. Wow. Anak saya juga pas 10 Desember. Jadi tapi fondasi awal kami menikah, saya senang dengan orang-orang miskin. Dan saya ambil foto shootnya di perempatan Coca-Cola di Cempaka Putih situ lagi. Foto hitam putihnya ibu lagi menyusui anaknya itu. Tapi nggak tahu ya, kayak Tuhan rekayasa 12 tahun kemudian ya Ternyata kembali ke pasar murah. Iya. Pre-wed sampai pernikahan adalah untuk orang miskin.
Dan 12 tahun kemudian setelah diberkati dengan rumah yang sangat besar di daerah tertentu yang terkenal mewah, kembali. Tetap kembali buat pasar murah. Iya. Dan bagaimana itu ceritanya? Maksudnya setelah izin dan akhirnya berapa banyak yang datang dan bagi sembako atau apa tuh akhirnya? Ya, untuk pasar murah itu ya kita bikin sembako, kita bikin gerobak makanan, kita juga ada door prize segala macam. Ada sekitar 650-660 orang yang datang gitu. Karena memang Tempatnya juga nggak, ya itu udah benar-benar maksimal gitu. Itu kenapa saya juga bikin, dan saya bikin full band karena saya gemes tempat itu yang tempat orang lumayan berada, kalangan menengah, adem ayem, sepoi-sepoi, itu pun kembali di dalam diri saya. Kurang Mungkin rame nih. Sama Hanaimnya nih, kayak perlu cari gara-gara nih di sini, bangunin, wake up call. Jadi saya bilang sama si Joshua yang lagi terjadi IO-nya, Yos, Koko mau musik full band 1, 2, drumnya nggak mau drum yang listrik, ecek-ecek itu bunyinya, mau yang betulan, jedam-jedum gitu. Karena nggak tahu, ya mungkin Tuhan beracara lagi kali ya. Speakernya yang gede gitu ya. Dan memang segede gaban gitu. Aduh. Dan hasilnya bagaimana tuh? Responnya orang-orang yang datang. Oh lagi tuh. Sampai terakhir bagaimana? Iya, saya jujur tanda kutip agak percaya nggak percaya bahwa kita bisa menahan hujan, Bu, apalagi potongan seperti ini gitu, Bu. Betul. Dan ini waktu itu kan hujan terus tuh. Tiba-tiba hujan, jadi waktu selama kita doa di atas, karena kan prosedural, jadi saya ada bikin doa di atas. Saya juga main gitar udah capek, saya pikir karena sepanjang hari dari kemarin sampai H-2 H-2 sampai dengan acara Hujan terus. Nggak ada hujan. Karena kita Saya pikir itu memang alami gitu, Bu. Saya pikir alami. Saya cuma melakukan itu karena prosedural. Daripada dimarahin, kenapa saya prosedural? Karena saya juga tertarik, saya nggak mau ketinggalan kereta, saya pengen lihat acara. Turunlah saya juga tangan udah capek main gitar. Begitu turun, jegar, duar gitu. Saya, wah Tuhan, berarti beneran ini. Ternyata selama ini naik di atas itu menahan ya. Iya. Karena prosedural, saya nggak percaya. Nah begitu lagi jalan sama Pak Fendi, lihat angin, loh kok awalnya tiba-tiba gelap sambil satu langkah makin gelap, pohon udah mulai begini gitu. Angin kencang. Iya, begitu masuk sampai ke acara, benar sampai atapnya begini gitu. Dalam nama Tuhan, ini ratusan orang, ini gimana nih? Ya udah, kembali lagi Tuhan bikin mepet gitu. Saya panggil, pegang mic. Ayo yang kencang, siapa Fania? Ya udah kita bahasa shake era bara. Jadi terang-terangan tuh di situ bahasa. Terang-terangan, Bu, no choice, Bu. Daripada tenda terbang semua Iya, ya. betul, daripada tenda terbang. Dan yang Hampir terbang. Dan yang Tuhan taruh dari awal tahun lalu itu adalah saya pengen bikin, saya kayak mematok itu tempat secara rohani lewat deklarasi. Awalnya saya tuh suruh si Christian untuk melakukan itu gitu loh. Ya nggak bisa lah, itu kan yang tinggal di situ kamu. Iya, ujung-ujungnya ya saya yang ya pegang mic gitu. Ya begitu, Bu. Langsung berhenti hujannya? Hujannya berhenti. Anginnya juga diem langsung ya. Anginnya diem. Dan ya Pak RW-nya bilang, ayo pada nih, bikin lagi tahun depan. Haleluya. RT-nya loh. RW, Bu, RW-nya. Iya Pak, saya lihat dulu ya Pak, karena ini boleh katakan biaya ya nggak ada, ya ibarat kata dari semua dari iya dan maksudnya semua tertutup kan? Tertutup sih Bu, cuman kan haleluya lah. Nanti lompatan lebih besar lagi. Jadi kalau yang lalu 600 sampai 700, nanti yang itu 2.500 ya. Iya. Kita di ujung daripada semuanya, inilah perjalanan yang luar biasa. Perjalanan istilah saya ngeri-ngeri sedap. Perjalanan di mana mereka menghadapi tantangan, kepepet, tapi setiap kali mereka di ujung, tiba-tiba ada lompatan iman. Tiba-tiba ada sesuatu mujizat. Tiba-tiba ada keajaiban. Hidup memang tidak selalu flat.
Hidup memang tidak selalu mendaki dengan pelan-pelan. Tapi keberanian mereka untuk taat, keberanian mereka untuk menabur, keberanian mereka untuk sepakat dan melakukan yang Tuhan mau. Itu membuat mereka sampai hari ini. Sekali lagi mungkin waktu kita mendengar kisah-kisah dan ceritanya ya, itu terlihat kadang ekstrim, kadang apa ya mungkin. Tapi buat saya, mari kita alami. Kalau kita nggak pernah ngalamin, kita cuma hanya mendengar. Atau bahkan waktu kita mendengar, terlalu ekstrim. Waktu kita mendengar, apakah mungkin? Kita nggak akan ngalamin berkatnya. Kita nggak akan ngalamin betapa, wah ternyata saya juga bisa mengalami ya. Bukan hanya mendengar sebuah cerita dan kisah, tapi hidup saya pun bisa diubahkan. Mari kita belajar untuk melangkah. Dan mari kita coba praktek. Waktu kita berdoa, waktu kita melakukan banyak hal, mari kita sama-sama coba praktek. Jangan hanya mau jadi pendengar, tapi mari kita jadi orang-orang yang jadi pelaksana-pelaksana dan jadi orang-orang yang menikmati semuanya. Sekali lagi inilah MMA, Mertua Menantu. Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum